kembali saya uraikan di sini, pajak itu mempengaruhi fungsi penawaran. Pengaruh pajak tersebut pada fungsi penawaran mengakibatkan biaya produksi naik. Biaya produksi dicerminkan oleh harga barang yang dijual. Dalam hal ini price pay pada fungsi penawaran. Karena biaya produksi dicerminkan oleh harga barang, artinya jika biaya produksi naik, maka harga barang akan naik. Sementara biaya produksi ini, jika ada pajak, ini akan mengalami pertambahan. Sehingga jika ada pajak, maka otomatis harga barang akan naik. Sehingga dengan adanya pajak yang disimpulkan dengan TX, fungsi penawaran harus dimodifikasi. Pengertian modifikasi biar kita jangan salah menambahkan pajak ke jumlah barang yang ditawarkan. Contoh seperti ini. Ini fungsi penawaran. QS sama dengan A plus BP. P di sini harga, di sini QS. Jika ada pajak, maka ditambahkan pajak di sini. Nah, ini salah. Artinya pajak ini kita tambahkan terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Pajak ini menambah biaya produksi yang ditunjukkan oleh P. Jadi persamaan ini menjadi sebagai berikut. Yang BP ini pindah ke sebelah kiri sehingga A dikurangi S, dan selanjutnya P sama dengan A per B min, yaitu A dibagi B, kemudian min S dibagi B. Artinya di sini perbedaan bentuk ini sama ini. Untuk lebih jelasnya, QS ini di sebelah kiri, sekarang ini QS di sebelah kanan. Di sini P di sebelah kanan, di sini P di sebelah kiri. Nah, itu yang lebih gampang. Jadi, jika ada pajak, jika kita tambahkan ke sini pajak, dan tambahkan di sini pajak, yang benar itu yang ini. Mengapa ini yang benar? Karena pajak ini ditambahkan terhadap biaya produksi. Biaya produksi itu dicerminkan oleh harga. Itulah alasan mengapa perlu kita modifikasi dari Q menjadi P. Nah, sekarang kita masuk keseimbangan pasar, market equilibrium, dan pajak. Sumbu vertikal ini harga, sumbu horizontal ini quantity, ini kurva permintaan, Q sama dengan A min BP, fungsi permintaan. Kemudian ini sebagai fungsi penawaran, Q sama dengan A plus BP. Inilah keseimbangan sebelum ada pajak. Inilah keseimbangan sebelum ada pajak. Terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Jika ada pajak, maka kurva penawaran yang dipengaruhi, bukan kurva permintaan. Saya ulangi di sini, jika ada pajak yang dipengaruhi kurva penawaran, bukan kurva permintaan. Karena pajak penjualan itu bagian daripada biaya produksi. Biaya produksi itu menunjukkan tingkah laku dari produsen, bukan konsumen. Sementara kurva permintaan menunjukkan tingkah laku konsumen. Jadi, jika ada pajak sebesar warna merah ini, maka jika ada pajak, maka kurva penawaran naik ke sebelah atas. Mengapa naik ke sebelah atas? Ini mencerminkan biaya produksi yang naik. Itulah alasan mengapa dia bukan ke bawah. Nah, setelah ada pajak, maka keseimbangan terjadi di sini, di warna kuning di sini. Inilah keseimbangan setelah ada pajak. Dan harga mula-mula yang Anda beli sebesar di sini. Setelah ada pajak, harga menjadi di sini. Misalkan mula-mula Anda beli Rp7, setelah ada pajak, harga menjadi 10. Jadi Anda menanggung pajak sebanyak Rp3. Dari mana 3? Mula-mula Anda bayar 7. Sekarang menjadi 10. Dan yang 3 itu ini. Dan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah wilayah ini semua. Nah, karena pajak itu, jika tadi harga mula-mula 7, setelah ada pajak menjadi 10, maka konsumen menanggung sebanyak Rp3. Jika pajak itu misalkan Rp4, maka yang Rp1 itu
dibayar oleh produsen, yaitu luas ini. Jadi warna kuning ini pajak yang ditanggung produsen, warna biru pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi, jika ada pajak, bentuk fungsi penawaran harus diubah menjadi bentuk seperti ini, yaitu P itu di sebelah kiri. Nah, maka inilah bentuk fungsi penawaran jika ada pajak, sehingga persamaan ini mencerminkan biaya produksi. Dengan adanya pajak, persamaan di atas menjadi P sama dengan min A per B tambah QS per B ini ditambahkan pajak di sini. Inilah pajak. Sehingga jika ditambahkan pajak di sini, berarti pajak itu sudah menambah biaya produksi. Sekali lagi, inilah fungsi penawaran setelah ada pajak. Jadi pajak ditambahkan di sini. Pajak, ya, pajak itu ada dua, pajak tetap dan pajak persentase. Pertanyaan, bagaimana pengaruh pajak tetap dan pajak persentase terhadap kurva penawaran? Contoh pajak tetap, diketahui Q sama dengan 38/3 dikurang 4/3 P, dan QS sama dengan 4/3 P dikurang 4/3. Pajak Rp3. Kemudian kita disuruh mencari keseimbangan sebelum dan sesudah ada pajak tetap Rp3, serta menunjukkan dalam bentuk kurva. Keseimbangan sebelum pajak, Anda sudah tahu ini dari mana 4. Pasti Anda sudah tahu. Kalau nggak tahu, kembali pengantar ekonomi mikro. Ya. Jadi keseimbangan di sini terjadi pada waktu QD sama dengan QS sebelum pajak. Jadi sebelum pajak harga 6,5, kuantiti 4. Dari mana min 4,67 ini? Dari mana 9,5? Dari mana 12,67? Buka kembali buku matematika. Maka ME setelah pajak, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan setelah ada pajak. Yang mengalami perubahan hanya fungsi penawaran. Di mana fungsi penawaran QS sama dengan 4/3 P dikurang 14/3. Untuk mempermudah, kita sederhanakan dulu ini dengan cara mengalikan 3. Mengapa kita kalikan 3? Karena di sini penyebutnya itu 3. Jika kita kalikan 3, maka ini menjadi 3 QS. Ini saya ulangi, hanya mempermudah. 3 QS sama dengan 4P dikurang 14. Maka dapat di sini P itu menjadi 14/4 tambah 3 QS per 4. Nah, ini hanya untuk mempermudah. Karena ada tadi pajak sebanyak 3. Biar gampang, 3 itu berapa? Itu jika kita buat penyebutnya 4, maka 3 itu sama dengan 12/4. Maka kita tambahkan di sini 12/4. Selagi ini hanya untuk mempermudah, maka dengan demikian kita sudah dapat menjumlahkan karena penyebutnya sama, sehingga 14 ditambah 12, 26, ditambah 3 QS per 4. Maka inilah nilai P setelah ada pajak, yaitu 26/4 tambah 3/4 QS. Nah, setelah kita dapat seperti ini, nah kembali kita ke fungsi awal, bentuk awal, dengan cara langsung kita kalikan 4 ini. Saya ulangi, ini hanya untuk mempermudah. Kalikan 4 ini, berarti ini kali 4 kali 4. Maka 4P sama dengan 26 ditambah 3 QS. Sehingga QS itu sama dengan
4/3P dikurang 26/3. Inilah fungsi penawaran setelah pajak. Sementara fungsi penawaran sebelum pajak yang ini, jika diperhatikan 4/3P ini, 4/3P ini menunjukkan koefisien. Koefisien sebelum ada pajak 4/3, koefisien sesudah ada pajak juga 4/3. Artinya garis tersebut sejajar. Jadi kurva penawaran sebelum dan sesudah pajak itu sejajar. Maka MA setelah pajak, market equilibrium setelah pajak, terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Ini persamaan permintaan, ini persamaan penawaran setelah pajak. Jika disederhanakan, ya, Anda pasti sudah bisa nih. Jika tidak bisa, kembali ngambil matematika. Ya. Nah, disederhanakan ini sehingga dapat di sini harga itu sebanyak 8. Jadi harga keseimbangan setelah pajak adalah 8. 8 ini disubstitusikan ke fungsi permintaan untuk mengetahui jumlah barang yang diminta. Maka Anda ganti P ini 8, didapat D itu sama dengan 2. Dan QS dengan cara yang sama diganti. Dan nilai P8 disubstitusikan juga kepada QS, maka QS dapat 2. Jadi di sini baik QS ataupun QD sama nilai 2. Jadi keseimbangan terjadi pada waktu jumlah barang itu sebanyak 2 dengan harga 8. Ini setelah pajak. Sementara MA sebelum pajak terjadi pada waktu jumlah 4 harga 6,5. Jadi jika diperhatikan di sini, jadi harga setelah pajak naik dari 6,5 menjadi 8. Akibat harga naik, jumlah barang yang diminta turun dari 4 menjadi 2. Jika digambar, Anda pasti sudah bisa ini. Dan ini harus bisa. Kalau nggak bisa, kembali ke matematik. Inilah keseimbangan setelah ada pajak. Yaitu 4 dan 6,5. Maaf ya. Tadi keseimbangan sebelum kurva keseimbangan sebelum pajak yang ini ya. Jumlah 4, harga 6,5. Setelah ada pajak, jumlah barang yang diminta itu ada sebanyak 2 dengan harga 8. Harga 8. Tanda panah ini nilai pajak. Maka pajak yang ditanggung oleh konsumen. Konsumen itu mula-mula membayar 6,5. Setelah ada pajak yang dia bayar itu menjadi 8. Selisihnya itu 1,5. Inilah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dan pajak yang ditanggung oleh produsen, karena pajak tadi 3, yang ditanggung konsumen 1,5. Maka yang ditanggung produsen itu 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5. Itu untuk cara pintas. Tapi dari cara grafik, perhatikan di sini. Yang ditanggung produsen itu, ya perhatikan di sini. Anda mencari titik di sini. Mengapa Anda mencari titik di sini? Karena titik di sini itulah yang dilewati permintaan untuk jumlah barang sebanyak 2. Ya, di sini. Dan ini fungsi penawaran sebelum pajak. Artinya, kita masukkan 2 ke fungsi penawaran sebelum pajak ini. Mengapa ke fungsi penawaran sebelum pajak? Karena titik di sini berpotongan dengan kurva penawaran sebelum pajak. Jadi yang Q ini diganti 2, sehingga kan Q di sini 2. Maka didapat P itu sama dengan 5. Ya. Jika di sini 5, Anda tinggal kurangkan 6,5 dikurang 5, maka 1,5. Inilah yang ditanggung oleh produsen.
pengaruh bentuk kurva penawaran terhadap beban pajak. Ini kurva pertama. Dengan kurva permintaan seperti ini, kemudian ini kurva penawaran sebelum pajak. Kemudian ada pajak, maka kurva penawaran ini berubah menjadi warna merah, maka keseimbangan setelah pajak di sini. Maka dengan demikian, warna hijau ini besarnya pajak dan sejajar dengan warna hijau di sini. Maka warna biru ini beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, warna abu-abu ini beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, jadi sekali lagi di sini warna abu-abu ini pajak yang ditanggung produsen. Perhatikan gambar kedua ini. Perbedaan gambar pertama sama gambar kedua sama. Yang berbeda cuma kemiringan kurva penawaran. Ini kurva penawaran. Jika Anda perhatikan sekilas, lebih miring kurva penawaran yang pertama ini daripada yang kedua ini. Jika kurva penawaran seperti ini, bagaimana pengaruhnya terhadap beban pajak yang ditanggung produsen sama konsumen? Perhatikan, jika ada pajak tetap di sini, maka jika dia pajak tetap, pergeseran kurva penawaran sebelum dan sesudah pajak sejajar. Warna hijau ini pajak, jarak pajak ini, besar pajak ini sama seperti di sini, sama. Jadi, keseimbangan setelah pajak di sini, maka inilah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, warna biru. Dan beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah warna abu-abu ini. Dari gambar ini kelihatan. Dari gambar ini, semakin mendasar kurva penawaran, maka beban pajak lebih banyak ditanggung oleh konsumen. Perhatikan warna biru ini. Dibandingkan dengan warna biru di sini, beban pajak lebih kecil ditanggung konsumen. Karena kurva penawaran lebih curam, lebih miring. Saya ulangi, jika kurva penawaran semakin mendatar seperti ini, maka beban pajak lebih banyak ditanggung konsumen dibandingkan jika kurva penawaran itu lebih curam atau lebih miring. Beban pajak lebih banyak ditanggung oleh produsen. Maka sebagai latihan, silakan buat sendiri analisis pergeseran kemiringan kurva permintaan yang ini. Sementara kurva penawaran tetap. Jadi misal, kurva permintaan ini bisa Anda buat dia lebih curam. Seperti ini. Atau bisa lebih mendatar. Nanti Anda lihat nanti dari bentuk kurva. Mana lebih banyak yang ditanggung oleh konsumen atau produsen jika ada pajak. Ini sebagai tugas latihan. Silakan buat sendiri pergeseran kemiringan kurva permintaan, kurva penawaran bergeser sama-sama.